Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Sri Satata selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Alifia Kusumordani dari Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fakir berbahasa Indonesia. Lanjut saja ke latar belakangnya. Di sini Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki beragam budaya. Dengan adanya beragam budaya tersebut, Indonesia memiliki beragam bahasa. Namun sesuai dengan Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda bangsa pada tanggal 28 Oktober 1928, masyarakat Indonesia menyatakan bahwa dari seluruh bahasa yang ada, telah diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, globalisasi pun hadir membawa berbagai dampak dalam kehidupan. Salah satunya itu yang terkena dampak adalah bahasa dan budaya kita sendiri. Di mana situasi ini menghadirkan berbagai banyaknya adaptasi bahasa yang tercampur menjadi satu dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, namun minimnya minat dan motivasi dari generasi muda kini tidak jarang membuat bahasa Indonesia itu sendiri menjadi bahasa yang dianggap rumit, bahkan kurang dikuasai dengan baik oleh para penerus bangsa. Nah, untuk itu kita akan mempelajari gimana sih sebenarnya bahasa itu dipelajari oleh seseorang. Jadi di sini proses belajar bahasa. Di sini ada B1 sebagai bahasa Indonesia non baku yang umumnya digunakan oleh masyarakat kita. Nah, kemudian di sini ada masyarakat di mana seseorang memulai belajar menguasai bahasa pertama yaitu bahasa B1. Mereka hidup dan tinggal di lingkungan masyarakat penutur B1 tersebut. Berusaha menguasai B1 untuk keperluan hidup. Selain itu, mereka juga memperoleh situasi yang sangat kondusif karena mereka semua di lingkungan itu menggunakan bahasa B1 secara aktif. Dan jika tidak mampu menguasai bahasa masyarakat sekitarnya, mereka itu dianggap tidak memiliki identitas diri sebagai anggota masyarakat. Nah, proses ini pun terjadi secara ilmiah dan tidak ada satu orang yang gagal dalam menguasai bahasa B1. Karena kan terus-menerus digunakan setiap saat tanpa mereka sadari. Nah, ketika seorang dengan bahasa B1 masuki sekolah yang akan mempelajari B1 lebih lanjut ataupun B2 yaitu bahasa asing atau mungkin bahasa Indonesia baku, mereka justru banyak melakukan kesalahan berbahasa. Bahkan ketika diuji dan dinilai ada yang tidak lulus. Hal ini bukan karena mempelajari B2 saja atau bahasa asing, tetapi juga karena mereka mempelajari B1. Banyak anak Indonesia yang diberi pelajaran B1 sebagai mata pelajaran muatan lokal ternyata banyak yang tidak mahir. Karena secara kita tidak sadari itu, kita mempelajari bahasa yang tidak sesuai dengan tatanannya. Jadi kita merasa ketika kita berbicara bahasa Indonesia, pada umumnya kita itu sudah sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang sebenarnya, padahal kan setiap kita berbicara itu dilatih oleh orang tua kita saat ini pun tidak textbook baik. Nah, tidak serta melulu mengikuti aturan buku panduan kan. Jadi akan adanya kesalahan ketika kita bercakap karena sebenarnya kita pun tidak secara langsung mengikuti panduan yang ada. Nah, itu dia yang terjadi di masyarakat saat ini. Nah, kemudian salah satu buktinya bahwa kita minim penguasaan bahasa Indonesia adalah ada kata-kata ini. Jadi ini tuh bukan nama orang. Ada Rusa, Eligi, Baswara, Chandrawama, Jatnika, Pancarona. Ini tuh adalah kata-kata bahasa Indonesia yang sebenarnya, di mana seharusnya kita bisa menggunakan kata-kata ini saat kita bercakap dengan sesama orang menggunakan bahasa Indonesia. Misal kayak, ih lampunya pancarona gitu kan. Pancarona itu yang saya tahu adalah memancarkan berbagai macam warna gitu. Misal LED gitu kan, banyak warnanya, bermacam-macam lah warnanya. Cuma kan kita cenderung mengatakan bermacam-macam, bukan bermacam-macam, bukan pancarona. Nah, itu adalah salah satu buktinya bahwa kita masyarakat Indonesia sendiri minim penguasaan bahasa Indonesia. Kemudian, penyebab apa sih rendahnya pengetahuan bahasa Indonesia? Menurut Mukhlis, fenomena negatif ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu banyaknya orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahiran mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian
banyak orang Indonesia yang merasa malu jika tidak menguasai bahasa asing, tapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian orang Indonesia sendiri menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena mereka sendiri lebih menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Kayak setiap hari kita berbicara bahasa Indonesia, saat ini pun saya mengucapkan bahasa Indonesia kayak untuk apa lagi gitu. Padahal seperti saya katakan di awal, kita pun sebenarnya belajar menguasai bahasa Indonesia itu mungkin dengan cara yang kurang tepat, kurang pada panduannya. Jadi bahasa Indonesia yang kita kuasai ini sebenarnya bukan benar-benar real bahasa Indonesia, bahkan nggak ada setengah dari komprehensi bahasa Indonesia itu sendiri yang kita kuasai. Nah kemudian yang terakhir, banyak orang Indonesia merasa dirinya lebih pandai dari orang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, walaupun menguasai bahasa Indonesia itu kurang sempurna. Nah kemudian eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi ini. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan ini jati diri bahasa Indonesia itu perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia secara mandiri. Kenapa hal ini diperlukan? Agar bahasa Indonesia itu sendiri tidak terbawa oleh arus pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Jadi sebagai pemakai bahasa Indonesia seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa Indonesia mereka dapat menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain. Nah kemudian dampak fakir berbahasa Indonesia. Di sini masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terus bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Dan saling sengkarut dalam bercakap. Jadi sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing, kayak which is aku nggak seneng gitu, kayak ya bahasa anak Jaksel gitu lah ya. Jadi sengkarut lah tuh dalam bercakap, dan akhirnya banyak kata-kata serapan yang diserap dari bahasa asing sehingga memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Seperti yang saya ketahui misalnya kayak bank, kayak toilet, itu kan mungkin bukan bahasa aslinya Indonesia ya, itu adalah bahasa serapan Inggris mungkin ya. Koreksi saya jika saya salah. Nah kemudian setelah saya paparkan dari kenapa sih kok bisa fakir bahasa Indonesia, terus dampak-dampaknya, di sini kita bisa narik kesimpulan bahwa gimana sih cara mengatasi fakir berbahasa Indonesia, yaitu dengan yang lain dan yang bukan, dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air sendiri tuh dengan menyadari akan pentingnya berbahasa Indonesia demi jati diri bangsa. Secara bahasa itu adalah salah satu jati diri bangsa. Jika kita terlalu terlena dengan fakir dalam berbahasa Indonesia, lama-lama eksistensi Indonesia itu akan hilang dari muka bumi. Bahkan lama-lama orang tuh nggak di Indonesia aja, bahkan di muka bumi, ya nggak di muka bumi aja, bahkan di Indonesia kan apa sih Indonesia, karena saking orang Indonesianya itu kayak nggak menyadari bahwa bahasa kita sendiri tuh luntur gitu loh. Makanya itu pentinglah bagi kita masing-masing pribadi itu untuk lebih cinta dan bela negara lah, seperti itu. Ya, untuk pada kesempatan kali ini saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.